Nampaknya pertanyaan ini udah dijawab juga gitu. Maksudnya ya pemerintah memang perlu membuat peraturan yang tegas, dan peraturan yang tegas itu apabila ditegakkan. Percuma kalau peraturan dibuat hanya untuk ada saja gitu ya, ada saja tetapi tidak ditegakkan gitu. Tidak ada investasi penegakan hukum, tidak ada polisi atau dalam tanda kutip polisi lingkungannya atau polisi peraturan tersebut yang menegakkan aturan-aturan itu. Jadi percuma. Ya memang untuk membuat lingkungan ini menjadi lebih baik, ini semua perilaku orang perlu diatur, dan peranan untuk mengatur ini memang adalah pemerintah gitu. Di banyak negara semuanya bisa berhasil karena mereka ketat dalam mengatur hari ini. Kalau misalkan di Bandung mau juga sukses, ya pemerintahnya harus mulai sadar dan benar-benar menginvestasikan penegakan hukum terhadap hal ini. Dan itu kayaknya semua orang udah tahu dan semuanya udah mengerti akan hal itu, tapi entah kenapa tidak segera bertindak gitu. Nah, yang sekarang kita bisa lakukan dari sudut pandang masyarakat adalah ya kita sendiri yang mendorong masyarakat kecil untuk memiliki aturan-aturan itu gitu. Misalkan aturan di kantor. Nah, mari kita buat aturan sendiri di kantor dan kita patuhi supaya lingkungan kita menjadi lebih baik. Misalkan siapa yang jadi ketua RT atau apa yang memiliki kepedulian, bikin aja dulu gitu. Kan tidak ada masalah untuk membuat aturan-aturan yang lingkupnya terbatas untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi selama pemerintah masih memiliki kekurangan terhadap peraturan-peraturan tersebut, nah mari kita tutup dengan hal seperti itu. Ya, apakah tindakan dari Green Generation itu sendiri mempengaruhi pemerintah dalam membuat aturan, kebijakan atau sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pengerusakan alam? Ada tidak? Tidak secara langsung. Kami fokusnya lebih ke arah mengedukasi masyarakat dan merubah gaya hidup mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi target kami masyarakat. Tapi kami tetap mendampingi dan bermitra dan juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai berdasarkan pengamatan ataupun yang kami tahu lah. Jadi kami tetap aktif berkomunikasi di dalam sebuah wadah namanya Forum Hijau Bandung. Perwakilan dari Green Generation Indonesia pun menjadi koordinator di sana. Jadi kami tetap menyuarakan suara-suara Green Generation Indonesia, dan mau nggak mau adanya Car Free Day dan segala macam ini adalah usaha keroyokan dari seluruh teman-teman yang peduli di Bandung yang mendorong pemerintah untuk Car Free Day menjadi ada, dan polisi menyambut itu dan mau bekerja sama keras karena mereka juga pastinya butuh pikiran, tenaga segala macam untuk menutup jalan itu. Ada dua program nih di sini yang menarik untuk dikenal lebih jauh lagi, yaitu Kebunku, kertas bekasku hijaukan Bandungku ya, dan bagus, yaitu tas sendiri yang diproduksi dari Green Generation Indonesia yang jumlah produksinya sudah mencapai 2.500 buah ya per bulannya. Bahkan sudah bekerja sama dengan salah satu supermarket sehingga distribusinya sudah melingkupi seluruh Indonesia. Apa sih tujuan dari kedua produk ini? Apa sudah sesuai dengan harapan dari Green Generation itu sendiri? Jadi Kebunku ini kami itu memiliki fokus terhadap isu lingkungan ada 4. Isu sampah, isu air, isu udara, dan isu energi. Dan kami setahap nih, kami sekarang sedang fokus di isu sampah. Sampah yang kami sekarang sedang lirik itu adalah sampah kertas. Manusia tidak bisa lepas dari kertas, setiap hari kita selalu menggunakan kertas. Tetapi sikap kita untuk menghormati kertas ini sangat minim. Kenapa? Karena kertas ini kan bahan bakunya dari pohon. Semakin banyak atau semakin boros kita menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang akan ditebang untuk membuat kertas. Jadi kita melakukan kampanye supaya kita lebih menghargai kertas ini, menghemat. Kalau menulis kertasnya bolak-balik, setelah ditulis nggak bisa, jangan dibuang tapi disimpan, ditumpuk. Karena kalau ditumpuk itu masih bisa di-recycle. Nah, Kebunku itu menjawab permasalahan itu. Kertas bekasku, hijaukan Bandungku, itu kami launching tahun 2006 dan kami telah keliling ke SD-SD dan segala macam SMA, SMP. Dan kami di tahun 2009 merubahnya menjadi kertas bekasku, hijaukan bangsaku. Karena kami ingin memiliki mimpi nih, bahwasanya kita yang memiliki dampak lebih luas lagi. Nah, harapannya sih makin banyak daerah-daerah lain yang menerapkan kampanye Kebunku ini. Jadi kampanye Kebunku ini adalah kita mendatangi sebuah sekolah atau SD, formatnya gitu ya. Jadi kita datang ke mereka, kita nawarin mau diajak edukasi lingkungan nggak. Nah, di sana nanti kita kasih tahu mereka kertas itu dari mana dan segala macam, sampai kita ajarin mereka membuat kertas daur ulang supaya mereka lebih menghargai kertas. Setelah itu kita ajarkan mereka untuk mengumpulkan kertas bekas di sekolahnya. Kita ambil kertasnya, kita kelola, kita bisa jual kertas tersebut, kita beli bibit pohonnya kita kasih ke mereka untuk ditanam. Jadi itu Kebunku itu adalah program kampanye seperti itu. Bagaimana kita mengajak mereka menghormati kertas,
kumpulkan kertasnya, kita ambil, terus kita kasih mereka bibit pohon. Harapannya supaya terjadi siklus dari pohon yang sudah ditebang jadi kertas tadi pun bisa buat tanam pohon juga. Nah, mengenai bagus tas, ini isu sampah yang kedua, kami fokus ke isu kantong kresek. Hampir di semua tempat, supermarket, pasar, toko, segala macam ngasih kantong kresek gratis. Sehingga sampai ada perilaku orang yang baru dari toko pakai kantong kresek kecil, keluar dari toko kreseknya langsung dibuang, barangnya langsung dikonsumsi atau apa. Itu saking konsumerismenya kita ya, berlebihan. Di kresek itu seakan-akan sebenarnya nggak dibutuhkan pun tetap diambil gitu. Setelah itu dibuang. Nah, kami sangat concern terhadap hal itu. Karena apa? Karena dampaknya sampah kantong kresek ini sangat berbahaya. Itu ada 3 bahayanya: bahaya untuk air, bahaya untuk tanah, bahaya juga untuk keindahan, karena dia mudah terbang kemana-mana dan segala macamnya. Nah, akhirnya kami menciptakan sebuah tas supaya orang nggak pakai kantong kresek lagi. Nah, tas ini mudah dibawa, bisa dilipat kecil, kemudian bisa jadiin gantungan kunci. Ukurannya juga macam-macam ya? Ukurannya juga macam-macam. Nah, nama tas ini bagus. Bagus itu dulu kami menemukan nama produk ini dari perpaduan kata bag dan goose, tas yang mudah dibawa kemana-mana, bag goose gitu. Jadi mudah dibawa kemana-mana sehingga kita nggak akan pernah lupa pada saat kita berbelanja. Nah, jadi kita langsung bisa ya dari kecil tadi buat gantungan kunci, terus kita bisa punya tempat wadah untuk berbelanja, dan kapanpun setelah pakai ya tinggal dilipat, dimasukin ke kantong, dan kita akan bawa lagi terus menerus. Nah, ini cukup menjadi fenomena juga ya, banyak permintaan dari berbagai perusahaan, dari berbagai pihak dan segala macam yang memesan tas bagus ini untuk didistribusikan. Dan kami sekarang memayungi program ini namanya Indonesia Tuntaskan Sampah. Jadi kami memiliki target bersama Greeneration Indonesia, ayo kita sama-sama mengurangi sampah kantong kresek itu yang banyak banget itu menjadi lebih sedikit dan berkurang, karena kita nggak pakai kresek lagi setiap pakai bagus. Jadi seperti itu. Menarik sekali ya. Yang terakhir nih, harapan ke depan dari Greeneration bagi lingkungan Kota Bandung khususnya seperti apa? Atau mungkin ada program-program baru ke depannya? Ya, kalau harapannya tentunya Bandung bisa menjadi kota terdepan yang memberikan contoh kota-kota lain bahwasanya kita memiliki gaya hidup lebih ramah lingkungan. Bandung kan pusatnya tren, pusatnya mode. Kita mau pakai gaya model apa, kota lain tuh niru gitu, ya. Hampir semuanya itu ditiru karena Bandung menjadi pusat gaya hidup gitu. Nah, pada saat kita melakukan hal yang sama, merubah perilaku kita menjadi lebih ramah lingkungan, nggak pakai kantong kresek lagi, terus gaya hidup kita sekarang bersepeda, nggak pakai motor, ngangkot, nggak bawa mobil dan segala macam, itu akan sangat berpengaruh, dan itu bisa ditiru oleh kota-kota lain. Harapannya Bandung bisa menjadi contoh kota buat yang lainnya. Nah, kalau Greeneration sendiri sih sekarang membuat produk atau program baru namanya Indonesia Menabung Air. Dan kami sudah launching bersama dengan Forum Hijau Bandung kemarin, namanya Bandung Menabung Air. Karena sekarang ini musim udah nggak jelas nih, kapan hujan, kapan panas sudah nggak jelas. Kalau tahu sumur-sumur itu sekarang makin makin minim, makin sedikit. Jadi kita mendorong orang-orang supaya bikin lubang resapan atau bikin sumur resapan supaya air hujan itu tersimpan dalam tanah, supaya sumur kita selalu ada airnya. Jadi itu program berikutnya yang akan kita coba dorong, yaitu Indonesia Menabung Air, tapi khususnya di Bandung yang menjadi Bandung Menabung Air. Demikian episode Bandungarium kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Kang Sano. Jangan lupa kunjungi selalu website kami dan nantikan episode kami selanjutnya. Untuk saran dan kritik bisa melalui email kami di www.bandungarium@gmail.com.